Sanksi tilang diberikan kepada sejumlah pengendara yang melintas di jalur bus Transjakarta di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta. Bahkan pemirsa, seorang pengendara yang mengaku wartawan sempat melakukan protes ketika hendak dilakukan penindakan oleh petugas. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalur bus Transjakarta di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat diberhentikan petugas kepolisian unit Lantas Kalideres. Banyak pula kendaraan roda 2 yang memilih memaksa memutar balik kendaraannya untuk menghindari petugas. Bahkan ada salah satu pengendara yang mengaku sebagai wartawan sempat melakukan protes saat petugas hendak melakukan penindakan. Komandan, dari mana bang? Saya dari NKRI Pos, Pak. Apa? Masih NKRI Pos, masih. Kenapa masuk jalur bus? Kenapa jalur bus? Ya enggak, karena saya buru-buru Pak, mau Buru-buru kenapa Pak? Bapak udah tahu Bapak wartawan Bapak jangan. Iya, paham kan Bapak paham. Biasa kan tahu kan udah ada sistem tilang manual Pak. Pak, kan udah ada tilang manual sudah berlakukan. Kenapa Bapak masih melanggar Pak? Para pengendara yang diberhentikan petugas mengaku sengaja melintas di jalur bus Transjakarta karena terburu-buru menuju tempat kerja. Para pengendara juga belum mengetahui pemberlakuan kembali tilang manual. Waduh, gimana? Ini kenapa bang lewat jalur busway bang? Buru-buru. Kenapa? Buru-buru. Buru-buru. Emang tapi tahu nggak boleh lewat jalur busway bang? Tahu. Aksi pengendara yang melintas di jalur bus Transjakarta kian marak pasca dihentikannya tilang manual. Pihak kepolisian kembali memberlakukan penilangan manual bagi pengendara yang melanggar lalu lintas berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 12 April 2023. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersilaturahmi politik dengan Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzahas. Caimin mengaku meminta nasihat untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menemui Wakil Presiden ke-9 Hamzahas. Pertemuan di rumah Hamzahas, Matraman, Jakarta Timur berlangsung tertutup. Caimin mengaku bersilaturahmi dan meminta nasihat dari Hamzahas yang berpengalaman menjadi Wakil Presiden. Wakil Presiden ini banyak jasanya mendampingi para presiden yang harus terus kita hormati, terus harus-menerus memberikan penghargaan yang tinggi atas perjuangan para wakil presiden. Yang kedua, ya kita harus banyak belajar, mendapatkan masukan, dan siapa tahu kalau tidak jadi presiden ya wakil presiden kan gitu. Jadi ada potensi ke sana. Kode-kode ini ke mantan wapres ini kode memang mengincar posisi cawapres. Iya, Ngincarnya sudah, kalau ngincarnya pasti presiden, tapi semua kita suani termasuk calon presiden. Sebelum menemui Hamzahas, akhir April lalu Caimin bersilaturahmi politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kemudian awal Mei, Caimin menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah itu, Caimin menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Dari Jakarta, Fahada Indi, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Bapak sebelah sini dulu Pak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hari ini mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pendaftaran bacalek tersebut pemirsa dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Tak hanya PDIP, Partai Nasdem juga mendaftarkan calon legislatifnya ke KPU hari ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan daftar calon anggota legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Rombongan PDIP melakukan konvoi menggunakan delman menuju kantor KPU di Jalan Imam Bonjol. Tak hanya itu, ketika konvoi mereka melakukan pawai budaya dari marching band hingga parade pakaian adat, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang memimpin pendaftaran tersebut bersama elit partai lainnya. Hasto menyampaikan pendaftaran bacalek PDIP dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada waktu yang sama.
Total caleg PDIP yang didaftarkan ke KPU sekitar 580 orang, yang 128 orang diantaranya merupakan incumbent dan 33% adalah perempuan. Akan mendaftarkan calon anggota legislatif secara serentak. Sedangkan temanya di dalam pendaftaran caleg ini oleh Mas Prananda telah diusulkan adalah kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya sesuai dengan nomor PD Perjuangan Banteng Moncong Putih nomor 3 metal. Karena itulah kami datang semuanya lengkap secara serentak di seluruh Indonesia. Nanti kita akan buka. Selain itu, Partai Nasdem juga mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU hari ini. Ada sekitar 580 bacalek DPR RI yang didaftarkan dari Partai Nasdem. Partai Nasdem mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke KPU Kamis siang. Kedatangan Partai Nasdem diiringi dengan marching band dan rombongan ojek online dan ojek pangkalan. Rombongan DPP Nasdem dipimpin langsung Ketua Badan Pemenangan Pemilu Prananda Suryapaloh. Hadir juga pengurus DPP Partai Nasdem seperti Willy Aditya dan Saan Mustafa. Nasdem menargetkan memperoleh suara 2 besar di pemilu 2024 dan sebanyak 100 kursi. Nasdem juga seperti teman-teman sudah ketahui ingin merebut ataupun juga paling tidak menjadi 2 besar pada pemilu 2024 ke depan atau kurang lebih dengan target 100 kursi DPR RI. Yang mungkin menjadi catatan dari Partai Nasdem di tengah panasnya ataupun juga euforia Pilpres, Pileg ini sedikit mungkin under coverage ataupun sedikit diminati lebih kurang. Pendaftaran bacalek dari Partai Nasdem ke KPU digelar secara serentak di Indonesia. Ada 580 orang bacalek DPR RI dari Partai Nasdem yang didaftarkan hari ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.